Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Luar biasa. Bu Lili berharap anak-anak yang ada di rumah sehat, baik, dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh hari ini. Hari ini anak-anak bertemu kembali dengan Bu Lili pada pembelajaran tematik 1, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain, pembelajaran keempat dan kelima. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita mau berdoa dulu, mohon berkat Tuhan supaya Tuhan memberkati kita dan kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas segala berkat, segala karunia yang boleh kami terima. Tuhan, hari ini kami belajar kembali bersama Ibu Guru. Berkati kami agar kami dapat belajar dan mengikuti seluruh pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Dan nantinya kami mampu mengerjakan tugas yang diberikan Ibu Guru dengan sungguh-sungguh pula. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, mari kita lihat materi kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengenal pengamalan sila Pancasila ketiga, keempat, dan kelima dengan teman bermain. Siswa mengenal gerakan yang menggunakan kaki, ada berjalan dan berlari. Siswa dapat mempraktekkan lari melewati rintangan. Siswa dapat mengurutkan benda dari yang terkecil dan yang terbesar. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Mari anak-anak kita mulai pembelajaran kita hari ini. Hidup rukun tidak hanya dilakukan di rumah saja bersama dengan keluarga kita. Tetapi hidup rukun juga harus kita lakukan dan kita terapkan bersama dengan teman bermain kita. Karena kita memiliki teman bermain yang ada di sekitar rumah kita. Baik anak-anak, perhatikan gambar tersebut. Kerja bakti atau gotong royong saat membersihkan kelas seperti gambar dapat menciptakan kerukunan. Karena dengan bergotong royong, segala pekerjaan yang ada di dalam kelas dapat terselesaikan bersama. Kerja bakti atau gotong royong sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Anak-anak, apakah masih ingat dengan lambang Pancasila di bawah ini dan bagaimana bunyinya? Lambang Pancasila di bawah ini apa lambangnya? Ya, lambangnya adalah pohon beringin. Ini adalah sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Contoh penerapan sila ketiga Pancasila dengan teman bermain adalah kerja bakti atau gotong royong dalam membereskan mainan. Ketika kita bermain bersama, kita juga bekerja bakti bergotong royong dalam membereskannya supaya dapat selesai dengan cepat. Kemudian, tidak mengejek teman yang kalah dalam bermain. Jika ada teman yang kalah, jangan diejek, hanya mentang-mentang kita yang menang. Tetapi menang atau kalah dalam sebuah permainan harus dihargai. Menerima kekurangan teman, apapun keadaan teman kita, kita terima. Bermain dengan teman dari berbagai suku dan agama, tidak pilih-pilih teman. Tidak pilih-pilih teman sesuai dengan suku dan agamanya. Aku hanya mau bermain dengan teman yang suku ini atau yang agama ini saja. Tidak, tetapi bermain dengan semua teman dari berbagai suku dan agama. Menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Anak-anak,
Musyawarah merupakan penerapan atau pengamalan sila keempat Pancasila, seperti gambar di sebelah. Masih ingatkah lambang dan bunyinya? Lambangnya adalah kepala banteng. Kenapa perlu melakukan musyawarah? Ini dia. Contoh penerapan sila keempat Pancasila dengan teman bermain. Ini dia mengapa tadi Ibu mengatakan mengapa kita perlu melakukan musyawarah. Musyawarah atau berdiskusi tentang aturan dalam permainan. Ketika kita mau bermain, kita mendiskusikan aturan dalam permainan itu supaya tidak dominan hanya salah satu yang mengaturnya. Tidak memaksakan kehendak dalam membuat aturan permainan. Aku maunya permainan ini hanya seperti ini saja. Aku tidak mau seperti itu. Itu tidak baik. Kita sudah mendiskusikan aturan permainan, tidak boleh hanya yang menjadi keinginan kita yang diutamakan, tetapi hasil diskusi. Menerima keputusan musyawarah dengan lapang dada. Hasil musyawarah sudah ditentukan, maka hasil musyawarah itulah yang kita pakai, bukan keinginan kita lagi. Menghargai pendapat orang lain. Dengan menerima keputusan musyawarah, maka kita sudah menghargai pendapat orang lain. Dengan tidak memaksakan kehendak kita juga sudah menghargai pendapat orang lain. Menyumbang atensi atau memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan merupakan penerapan atau pengamalan sila kelima Pancasila. Seperti pada gambar, kita memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Dengan melakukan itu, kita sudah mengamalkan sila kelima Pancasila. Lalu, bagaimana pengamalan sila kelima Pancasila dengan teman bermain? Yaitu dengan berbagi makanan dan minuman secara adil dengan teman. Semua teman kita bagi makanannya dan minumannya dengan jumlah yang sama. Dan semua mendapatkan, tidak hanya beberapa saja, tetapi semuanya supaya mengalami keadilan. Kemudian bermain dengan adil, tidak curang. Ketika kita bermain dengan teman dan melakukan kecurangan, ternyata kita tidak mengamalkan sila kelima Pancasila. Tetapi ketika kita bermain dengan tidak curang, kita telah mengamalkan sila kelima Pancasila dalam kegiatan bermain. Anak-anak, coba perhatikan teks lagu ini. Ini adalah teks lagu Menanam Jagung. Apakah anak-anak pernah mendengar lagu Menanam Jagung? Nanti anak-anak boleh menyanyikannya bersama mama, bersama adik, atau bersama kakak di rumah. Tapi hari ini Bu Lili tidak mengajak anak-anak untuk menyanyikannya. Dengan teks ini, Bu Lili mau mengajak anak-anak mengetahui teks lagu Menanam Jagung ini berisikan ajakan, larangan, atau perintah. Nah, kita mau mencari tahu. Teks ini berisikan ajakan, larangan, atau perintah. Kita baca. Nah, di awal kalimat ada kata ayo. Ayo kawan kita bersama. Karena ada kata ayo, berarti syair lagu ini berisi tentang ajakan. Syair lagu ini mengajak apa ya? Oh iya, mengajak itu selalu menggunakan kalimat mengajakkan selalu menggunakan kata ayo dan mari. Tadi kita sudah melihat ada kata ayo. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Berarti syair lagu Menanam Jagung ini berisi tentang ajakan, mengajak kita untuk menanam jagung. Yang mana ya? Tulisan ayo kita bersama.
Nah, yang itu, ayo kawan kita bersama. Ternyata kalimat ajakan tidak hanya dalam sebuah percakapan. Dalam setiap lagu juga ada kalimat ajakan. Yang penting kalimat itu mengandung kata ayo dan mari. Kalau dalam sebuah percakapan, kalimat ajakan diakhiri dengan tanda seru. Karena ini sebuah lagu, maka tidak diakhiri dengan tanda seru, tetapi selalu menggunakan kata ayo dan mari. Anak-anak masih ingat nggak dengan gambar berikut? Gambar apa ini? Ini adalah gambar anak-anak yang sedang melakukan kegiatan berjalan. Masih ingat nggak? Ini maksudnya berjalan apa ya? Ini adalah berjalan dengan benar. Sikap berjalan dengan benar. Bagaimana sikap berjalan dengan benar? Sikap berjalan yang benar adalah sikap badan kita saat berjalan harus tegak dan tidak membungkuk. Saat kita berjalan, maka kaki kita akan melangkah dan tangan kita mengayun. Langkah kaki dan ayunan tangan kita harus berlawanan. Jika kaki sebelah kiri yang melangkah, maka sebelah kanan yang mengayun. Sebaliknya, jika kaki sebelah kanan yang melangkah, maka tangan yang mengayun adalah yang sebelah kiri. Berjalan yang baik adalah berjalan ke depan. Ini adalah pembelajaran kita minggu kemarin. Karena kita hari ini mau mengenal gerakan yang menggunakan kaki, maka Bu Lili mengajak anak-anak untuk mengingatnya kembali. Kemudian, coba anak-anak perhatikan gambar ini. Gambar yang kedua adalah gambar berlari. Gambarnya ada dua. Yang pertama adalah lari pendek. Lari pendek menggunakan langkah kaki yang pendek yang sering disebut dengan jogging. Melangkahnya pun pelan-pelan, pendek-pendek. Maka disebut dengan lari pendek. Kemudian yang kedua adalah lari panjang. Lari panjang yang disebut dengan sprint. Langkahnya panjang-panjang dan cepat. Seperti yang pernah ditunjukkan Bu Dian dalam videonya kemarin. Anak-anak boleh melihatnya kembali. Dengan berlari panjang, bisa dilakukan dengan melewati rintangan. Rintangan yang digunakan juga berbagai macam. Seperti gambar ini, anak-anak ini melakukan rintangan dengan melewati ban bekas. Melewati rintangan juga bisa menggunakan bilah bambu. Kalau di rumah tidak ada bilah bambu atau ban bekas, anak-anak juga bisa menggunakan rapiah, tali, atau di lantai menggunakan lakban dengan membuat garis lurus. Bu Lili hari ini mau mengajak anak-anak mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan yang terbesar. Ada 145, 278, 143, dan 312. Bagaimana caranya mengurutkan bilangan? Kita lihat angka ratusannya. Jika angka ratusan berbeda, maka bisa langsung diurutkan. Tetapi jika angka ratusannya sama, maka kita akan melihat angka puluhan. Jika angka puluhannya ternyata sama, maka kita akan melihat angka satuannya. Yang pertama, kita akan mengurutkan bilangan ini dari yang terkecil ke terbesar. Ada angka 145, 278, 143, dan 312. Yang terkecil, mari kita lihat yang terkecil. Kita lihat kumpulan ratusannya. Ada 100, 200, 100, 300. 100-nya ternyata ada 2. Maka bilangan 100 ini kita akan melihat dari puluhannya.
Ternyata puluhannya sama-sama 4, 40 dan 40. Belum bisa kita urutkan. Kita akan melihat ke kelompok satuannya. Yang pertama ada 5, kemudian ada 3. 5 dan 3 yang terkecil adalah 3. Maka angka terkecil adalah 143. Berikutnya adalah masih di kelompok seratusan yang angka satuannya lebih besar, yaitu 145. Kemudian kita melihat kembali ratusannya karena ratusannya berbeda. Ada 200 dan 300. 200 dan 300 mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah 278. Kemudian yang terbesar adalah 312. Inilah urutan bilangan dari yang terkecil ke terbesar. Kemudian, Bu Lili mau mengajak anak-anak mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Yang terbesar adalah berarti ratusannya yang paling besar. Ratusan yang paling besar adalah 312. Kemudian turun lagi ke angka 278, kemudian 145, dan yang terakhir adalah 143. Itulah cara mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan yang terbesar. Kita lihat ratusannya, kemudian puluhannya, kemudian satuannya. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar kubus satuan. Ada A, B, dan C. Maksudnya apa ya ini ya? Nah, urutkan banyak kubus satuan tersebut dari yang paling banyak. Karena dia bentuknya kubus satuan, kita harus menghitung dulu dari kelompok A, B, dan C. Kita hitung dulu kelompok A. Kubus yang pertama dari satu kelompok ini adalah kelompok ratusan. Kubus yang pertama ini adalah kubus ratusan. Ratusan ini kelompoknya ada 3, berarti dia berjumlah 300. Lalu yang kedua adalah kelompok satuan. Satuan ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kelompok, berarti 40. Ada 340. Kemudian kotak yang ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah satuan, ada 8 satuan. Maka kelompok A jumlah kubus satuannya adalah 348. Lalu kita beralih ke kelompok B. Sama seperti yang kelompok A tadi, jumlah kubus satuan yang pertama yang jumlahnya banyak itu adalah ratusan. Ratusannya ada 1, 2, 3. Ada 3 berarti 300. Sama-sama 300. Kemudian kelompok puluhannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 puluhan. Kemudian kita lihat kelompok satuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, berarti di sini ada 358. Kemudian kita ke kelompok C. Kelompok C jumlah kubus ratusannya ada 3. Ini juga 300. Lalu jumlah kubus puluhannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 60. Lalu jumlah kubus satuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka jumlahnya adalah 368. Kita mau mengurutkan dari yang paling banyak. Jumlah ratusannya sama-sama 300. Kita lihat puluhannya. Puluhannya ada 400, 500, puluhannya ada 40, 50, dan 60. Maka yang paling banyak adalah 600. Maka urutan pertama adalah
maaf bukan 600 tetapi 60. Maka urutan pertama adalah 368. Kemudian kita ke yang urutan berikutnya, dari yang paling banyak ke jumlah yang di bawahnya. Kalau tadi 60-an, maka kita mencari 40 dan 50 mana yang paling besar. Yang paling banyak adalah 350, yaitu 50, 358. Kemudian yang terakhir adalah 348. Inilah urutan dari yang paling banyak. Anak-anak, masih ingatkah pelajaran kita yang kemarin tentang membandingkan bilangan menggunakan simbol? Bu Lili mau mengajak anak mengingatnya. Simbol ini mengatakan bahwa jumlah benda itu kurang dari. Lalu yang kedua, bahwa benda itu lebih dari. Jika ada simbol seperti ini, maka bilangan itu jumlahnya sama dengan. Ada kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Baik anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai dari awal hingga akhir, tetapi sebelum Bu Lili menutupnya, Bu Lili mau mengajak anak-anak untuk mengevaluasi pembelajaran kita hari ini. Masih ingat nggak ya? Yang pertama, menghargai pendapat orang lain merupakan pengamalan sila Pancasila yang keberapa? Masih ingat? Menghargai pendapat orang lain. Ya, merupakan pengamalan sila Pancasila yang keempat. Kemudian pertanyaan kedua, sikap badan yang baik saat berjalan adalah yang bagaimana sikap badannya? Ya, tegak, tidak membungkuk. Kemudian pertanyaan ketiga, 234, 132, dan 324. Maka urutan dari yang terkecil adalah yang mana dulu? Urutan yang terkecil 132, kemudian 234, dan yang terakhir adalah 324. Untuk pembelajaran hari ini ada tugas. Kanan ada tugas. Tugas itu Bu Lili kasih waktu pengumpulannya sampai dengan hari Sabtu tanggal 31 Juli jam 10 pagi. Jangan lupa ya, Bu Lili kasih waktu sampai dengan hari Sabtu tanggal 31 Juli jam 10. Nah, anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih karena anak-anak telah mengikutinya dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Kita akhiri dengan berdoa bersama. Kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, terima kasih kembali kami haturkan kepadamu karena Engkau mendampingi kami, menjaga kami, sehingga kami semua dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh. Berilah kami kesehatan dan semangat yang baru untuk besok supaya kami bisa mengikuti kembali pembelajaran dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sampai bertemu kembali dengan pembelajaran esok hari. Bye-bye.